Alhamdulillah. Betul. Saya pakai mic ya. Nanti biar kedengeran suaranya. Biar nggak dikira video bisu. Oke, Pak Supri sama Pak Asep. Nama panjangnya Asep? Stop Pak. Pak Supri Hatmo. Siapa? Bagus namanya. Oke, gini Bapak-Bapak. Izin ya. Kami minta waktunya untuk kita lakukan training refreshment. Fokus materi yang nanti akan kita sampaikan ke Bapak-Bapak itu tentang apa Pak? Defensive driving. Ya. Kenapa kok yang disampaikan materi defensive driving terus? Itu merupakan upaya kita biar bisa mengubah perilaku. Ya. Itu orang kalau jarang diingatkan Pak, perilaku itu nggak akan berubah. Betul. Ya Pak. Watak bisa berubah nggak Pak Supri? Agak susah. Perilaku, kebiasaan bisa berubah asalkan apa? Selalu diingatkan dan jadi kebiasaan. Nah, itu Pak. Jadi tahapannya kan saya sudah tahu, saya sudah menjalankan. Nah, kalau sudah menjalankan jadi keseharian. Kalau sudah jadi keseharian, jadi habit, kebiasaan. Sama saya kalau bangun pagi, kebiasaannya ngecek HP. Jadi kalau hari libur, bangun pagi ya sama ngecek HP juga. Kalau saya ngecek HP, ketar-ketir, oh hari ini drivernya aman atau enggak kan gitu Pak. Padahal posisi lagi libur. Ya, itu contoh terkecilnya. Nah, sama driver juga ketika bapak-bapak sudah selalu menjadi sarapan paginya itu berkendara di jalan, serah terima dengan pihak toko, dan lain-lain. Kalau ada hal-hal yang miss di situ, bahaya nggak Pak? Bahaya. Ranahnya kemana? Eksiden. Driver itu tidak jauh-jauh dari potensi eksiden, potensi kecelakaan. Makanya kita wajib mengingatkan bahwa Pak soal pentingnya untuk bisa menerapkan yang namanya defensive driving. Ya, ingat ya Pak, orang kalau di jalan itu pasti akan selalu dikawal dengan yang namanya potensi kecelakaan. Ingat ya Pak, selalu dikawal Pak. Ya, kan saya sering sampaikan, Bapak jangan pernah merasa aman kalau masih di jalan, merasa aman kalau sudah di kamar. Karena siapapun yang ada di jalan, dia pasti akan dibarengi dengan potensi-potensi kecelakaan. Bahkan orang yang jalan kaki pun, dia masih punya potensi celaka. Contoh, kesandung batu, kesandung kaki sendiri. Nah, apalagi Bapak posisi bawa unit besar, volume dan dimensi juga besar. Jadi, kalau potensi kecelakaan bertemu dengan kelalaian, habis ya kecelakaan. Tapi yang kita harapkan adalah gini, potensi kecelakaan ketemu dengan driver-driver yang tertib, driver yang perilakunya baik ketika berkendara, itu nanti nggak akan sampai terjadi Pak. Si potensinya gugur ya. Oke? Defensive driving merupakan bagian dari safety driving. Jadi Bapak kalau pernah mendengar safety driving itu kan berkendara dengan apa? Aman. Contohnya apa? Bapak bawa mobil pakai sabuk pengaman, pahami rambu lalu lintas, tidak gerasa-gerusu, tidak overspeed, itu safety driving. Penerapan sederhananya. Nah, defensive driving itu bagian dari safety driving. Cuma tingkatannya lebih tinggi lagi, Pak. Kalau safety driving tadi asalnya dari diri kita, kalau defensive driving ya asalnya tetap dari diri kita. Cuman yang namanya juga defensif. Defensif itu kan artinya bertahan, Pak. Orang kalau bertahan nggak mungkin nggak ada lawannya. Ya, aneh kalau ada orang saya lagi apa? Saya lagi bertahan diri. Bertahan dari apa? Oke? Pasti ada faktor-faktor luar yang bisa menyebabkan atau mengganggu keselamatan dia. Yang namanya juga bertahan. Jadi simpelnya defensive driving itu perilaku kita ketika berkendara menerapkan metode safety ya atau cara-cara aman berkendara sehingga apa? Bapak-bapak bisa mengidentifikasi bahaya. Identifikasi bahaya itu sederhananya kita bisa mengukur, kita bisa mempertimbangkan gitu. Apapun itu yang bisa nyebabin eksiden, kira-kira ini bahaya atau tidak. Kalau ternyata bahaya, ya harus ini Pak. Ambillah resiko yang paling rendah, paling minim terjadi potensi eksiden. Itu arti dari defensive driving. Tujuannya apa? Satu,
Pak Asep tidak jadi penyebab, Pak Supri tidak jadi pemicu, dan juga saya tidak pernah terlibat dalam kecelakaan. Saya tidak pernah nabrak, Pak Asep tidak pernah ditabrak, Pak Supri tidak pernah menyebabkan apapun bisa terjadinya tabrakan. Contohnya apa? Lagi jalan, temu-temu lakukan manuver mendadak, ambil kanan ambil kiri tanpa nyalakan lampu sen sebelumnya, itu kan sangat berbahaya, Pak. Terus nge-cross, ngambil lajur kanan membelok kiri, ternyata di lajur kiri membelok kanan. Atau parkir sembarang tempat di bahu jalan, apapun itu yang bisa nyebabin eksiden tolong dihentikan, diwaspadai. Tadi yang disebutkan adalah tujuan dari defensive driving. Yang saya sampaikan ini, Pak, sebetulnya sudah sering Bapak lakukan. Ya. Ini yang tertera di laptop. Apa sih bahasa bagusnya? Ini tuh teori, Pak. Teori sosial bahasa bagusnya. Apa yang sudah Bapak lakukan, ya, dari tim Bilog itu masukkan ke sini. Kira-kira apa saja yang aman, yang sebetulnya tiap hari sudah Bapak lakukan. Ini kenapa tertera di laptop Bapak dalam bentuk tulisan. Ini dijadikan sebagai bahan pengingat. Orang kalau tidak selalu diingatkan, dia akan lupa kesehariannya. Oke? Makanya kayaknya kelihatan sering banget saya disampaikan ini. Padahal saya juga ngejalanin. Iya memang ngejalanin, Pak. Tapi kita wajib yang namanya selalu mengingatkan. Orang itu fitrahnya selalu lupa, sering lupa. Jadi aneh kalau ada orang, kenapa kamu lupa? Ya. Aneh, Pak, kalau ada orang yang nanya, kenapa kamu lupa? Padahal yang nanya itu masih sama-sama manusia. Yang sama-sama bisa lupa. Jadi harus ada manusia yang lain yang mengingatkan orang itu agar tidak lupa. Makanya saya kerja di sini biar ngingetin, biar Pak Supri nggak lupa. Meskipun saya sering lupa. Oke ya, Pak? Contoh potensi kecelakaan apa aja banyak. Tikungan, medan area, letter S ya, Pak. Naik turun, kanan kiri jurang, kanan kiri sawah atau apapun itu. Ada pengendara motor tidak tertib memakai lampu sen, motor yang amburadul, berasa gerusul lah dia pakai motornya. Ada pengendara truk yang truknya itu odol, overload, overmuatan, overdimensi. Terus ada jalan-jalan tikus sih, Pak, yang kita itu tidak tahu sewaktu-waktu ternyata ada kendaraan yang keluar tanpa memberikan tanda. Terlebih banyak kita melihat jalan-jalan tikus ini blind area ya. Jadi dia ada titik butanya, Pak. Bisa ketutupan pohon, bisa ketutupan rumah, trotoar, tembok, dan sebagainya. Coba Pak Supri dan Pak Asep perhatikan. Ini potensi kecelakaan asalnya dari luar, Pak. Ini faktor luar, sama. Nah, defensive driving itu adalah upaya untuk kita bisa bertahan dan juga terhindar dari potensi eksiden ini. Ya kan? Yeah. Makanya defensive driving itu apa aja, Pak Asep? Satu, pahami dinamika kendaraan. Yang kedua apa? Jaga jarak aman. Terus yang ketiga, awasi kendaraan sekitar. Terus yang keempat, yang kelima, main handphone, merokok, makan, masuknya apa itu? Distraksi. Nah, itu ya, Pak. Kalau tujuan defensive driving apa, Pak Supri? Tujuannya untuk tidak menjadi apa? Tidak menjadi penyebab kecelakaan. Terus tidak jadi pemicu? Tidak terjadi pemicu kecelakaan. Sama tidak terlibat dalam kecelakaan. Tapi Pak, izin boleh. Kucing, Pak. Kucing yang sering kadang bolak-balik. Ya itu salahkan aja kucingnya, Pak. Kucing sebenarnya sama juga ya, potensi apa ya? Betul, iya. Kucing, ayam, anjing. Ya mungkin nanti saya masukin ke sini ada gambar kucing. Iya, benar. Bisa. Kaget atau nongol. Udah tahu nyebrang, dia balik lagi. Oke. Kasih Pak Supri masukannya. Itu ya, Pak.
Tujuan dari defensive driving itu agar tidak terlibat, tidak jadi pemicu, dan juga tidak pemicu, penyebab, dan tidak terlibat dalam kecelakaan. Defensive driving itu artinya perilaku kita berkendara dengan aman. Intinya kita waspada, kita bisa mempertimbangkan sejak awal dan mengambil risiko yang serendah mungkin. Potensinya banyak. Ada 5 yang tertera di sini. Intinya ini 5 langkah defensive driving. 1. Pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman, awasi kondisi sekitar, awasi blind spot, dan hindari distraksi. Juga pahami marka jalan. Kalau pahami dinamika kendaraan itu karakter yang nanti akan kita bawa si mobil ya, kita harus ketahui dulu Pak. 1. Dari bawaan unit bisa jadi settingannya berbeda, rem, kondisi kopling juga bisa beda, kondisi ban beda, kaki-kaki beda, meskipun jenis mobilnya sama. Dari segi ukuran ya ada sedikit beda-beda ya, meskipun sama-sama CDD, ada yang besar, ada yang normal kecil. Panjang, lebar, tinggi, ini tolong diperhatikan, dicek dulu. Takutnya saya biasa bawa unit CDD yang biasa kecil, teman-teman bawa CDD yang punya Pertamina. Saya biasa datang ke toko A ini normal-normal saja, teman-teman bawa mobil ini kok nyanggur ke atap toko itu. Gunanya itu Pak. Terus beda jenis, ada ankle, ada double. Yang biasa bawa ankle, terus teman-teman bawa double, pasti ada sedikit perbedaan dari segi ukuran. Intinya kalau Bapak tahu karakter mobil yang dibawa, maka itu bisa menyesuaikan dari cara Bapak berkendara di jalan. Makanya sebelum berkendara, 1, cek balok dulu, bodi ban, air, listrik, oli, kelengkapan dan juga kertas. Terus cek bawaan kopling, bawaan rem. Jangan sampai nanti sudah sampai di jalan baru tahu loh kok remnya harus dikocok kan itu. Oke ya. Itu yang dimaksud dari pahami dinamika atau karakter kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman. Nah ini Pak, ini yang krusial. Kelihatannya simpel, sederhana, cuman ternyata ketika kita tidak menjalankan dan bertemu dengan potensi kecelakaan, akibatnya hilang uang 3 juta, 4 sampai 10 juta. Dadang. Nah, hilang uang berapa? 3 juta. Dirinya OR 500, denda 500. Berarti berapa sudah hilang? 4 juta. 4 juta itu Pak, insentif selama 4 bulan. Rata-rata 3-4 bulan. Berarti pada dadang itu nanti dia bekerja 3-4 bulan tidak merasakan yang namanya uang insentif, karena bisa jadi uang yang sudah dibayarkan di awal dia hutang ke orang lain. Yang jadi korban siapa? Anak, istri. Kalau laki-laki mah enggak Pak, laki-laki mah kan kalau gajian uangnya sudah punya porsi masing-masing. Saya gajian nih Pak, uang bensin, uang jajan, udah selesai. Temu-temu ada eksiden, uang jajan, uang bensin hilang, uang untuk kebutuhan primer, pokok dan lain-lain, kontrakan rumah, tagihan juga hilang. Gitu ya, jangan sampai Pak. Jaga jarak aman, pakai metode 4 detik. Metode 4 detik, jangan lupa nih Pak. Metode 4 detik itu pakai hitungan 1001, 1002, 1003, 1004. Jadi kalau di jalan harus dengan kepastian ya Pak. Jangan abu-abu, jangan menurut saya kalau di jalan begini. Enggak, di jalan itu Pak isinya ketidakpastian. Kalau isinya ketidakpastian, bapak lawannya juga dengan yang tidak pasti, ya udah ya kan. Makanya jaga jarak aman itu harus eksak, harus ketemu angka pastinya. Karena saya tidak tahu mobil yang di depan teman-teman ngerem mendadak karena ada kucing, teman-teman ngerem mendadak ada ayam, ngerem mendadak karena serangan jantung, kan kita nggak ada yang tahu. Kita nggak punya telepati antara kita dengan pengendara yang lain. Makanya 4 detik itu adalah jarak yang ideal nantinya ketemu antara kilometer dan juga jarak meternya. Hitungannya 1001, 1002, 1003, 1004. Ngucapinnya jangan terlalu cepat-cepat. Jamnya nyala kan? Coba Bapak ngomong 1001 santai aja sampai 4. Detiknya pasti berubah. 1001, 1002, 1003, 1004. 4 detik. Kenapa pakai detik? Karena kalau kita di jalan untuk menghitung
jarak antara kita dengan yang ada di depan itu tidak bisa dengan meteran. Beda kalau saya lagi duduk, saya bisa menghitung jarak saya dengan Pak Ade. Karena ada titik awal, saya berhenti. Tapi kalau saya jalan, kira-kira bakal ketemu nggak? Nggak ketemu, karena jaraknya nanti akan pasti berubah. Tek, tek, tek. Nah, sama driver juga. Kalau di jalan kan dua kendaraan sama-sama melaju, nggak akan ketemu. Makanya pakai detik. Ya, dibantu dia sama detik. Ini mobil bilog. Sorry, kebalik. Ini mobil bilog, ini mobil orang, TPL lah. Ini aja lah. Ini yang berdiri pohon, pelang, atau apapun yang bisa jadi tanda awal berhitung. Jadi saya kalau bawa mobil harus lihat kiri bawah jalan. Oh, itu di depan mobil ini ada pelang. Ya udah, ini yang jadi tanda untuk awal saya menghitung. Jadi ketika sudah ada tanda awal menghitung, kan ini jalan beriringan, Pak. Nih, ketika mobil di depan sudah sejajar, ini patokan awal. Berarti yang di belakang menghitung 1001, 1002, 1003, 1004. Patokan akhirnya, ketika mobil bilog sudah sejajar dengan ini, hitungannya sudah pas 1004, berarti sudah aman, ideal. Gitu ya, Pak. Manfaatnya apa jaga jarak aman? Satu, untuk mengantisipasi segala hal apapun yang tidak bisa Bapak duga. Kucing lewat sini, ngerem mendadak, ditabrak dari belakang. Siapa yang mau ganti rugi? Yang di belakang. Yang di belakang tuh ngomong gini, kamu yang ngerem mendadak? Yang di depan, yang ngerem mendadak orang ada kucing. Kan gitu ya, Pak. Tapi tetap yang salah ini, karena dia tidak bisa menjaga jarak aman. Ini potensi kecelakaan. Alah, siap. Di info dulu aja, lagi coaching. Lagi coaching? Nanti, bentar lagi. Lagi sama Papiko lagi coaching. Sebentar ya? Ya. Ya, 5 jam lagi. Ya. Oke. Manfaat jaga jarak aman untuk antisipasi sejak awal, Pak. Dari awal. Kalau ini ngerem mendadak, Bapak bisa melakukan pengereman yang pas, tepat. Rata-rata, kalau tidak jaga jarak aman, itu yang di depan ngerem mendadak, driver pasti kaget. Nah, ciri-cirinya orang tidak jaga jarak aman lagi nih, Pak. Ya, menghindar. Karena dia merasa tidak akan cukup, jadi dia menghindar. Kalau menghindar, yang dia temukan apa, Pak? Lain. Dia ke kiri, nggak berani. Karena di sini banyak rumah dan sebagainya, ya. Nah, hasilnya lebih banyak. Jadi yang biasa dia pilih antara ke sini, atau pasar ke sini. Endingnya sama-sama jadi korban. Makanya penting untuk jaga jarak aman. Kalau ada kendaraan depan mendadak tuh emang lemes, Pak. Betul. Sama. Beda. Iya. Oke, lanjut ya. Satu itu. Yang kedua, manfaatnya adalah memberikan ruang pandang lebih jauh. Bapak pernah nemuin nggak ada mobil di belakang terus temunya alip gini? Ada nggak? Sering. Biasanya Angkot bus. terutama. Nah, terus angkot, elap ya, Pak. Iya. Sama travel tuh, Pak. Nah, Iya. boleh disebutin nggak biar masuk ke YouTube? Viral, Pak. Jadi gitu ya, Pak. Memberikan ruang pandang. Kayak orang kan kalau orang normal mau nyalip pasti dia mundur duluan, Pak. Karena dia ngasih space untuk bisa ngelihat bahu kanan jalannya. Makanya orang yang normalnya tadi lagi udah gini-gini langsung gini. Hebat. Ini kayaknya udah 100 tahun jadi driver. Sudah tahu ininya apa namanya? Feelingnya wah kosong gitu. Tapi nggak tahu aja. Tapi bener Pak, izin kemana Pak? Belum datang, tunggu aja. Keluar. Gimana? Bener Pak, maksudnya saya suka dengan penjelasan yang kita itu jangan merasa percaya diri, jangan merasa kita ahli, jangan merasa karena kita lama. Karena apa? Memang datangnya itu karena ya itu karena penyebab dari yang lain ya yang sebenarnya
prediksi kita ya, tanpa adanya ya itu percaya dirinya nggak eksak, akhirnya makan ke diri kita Ini itu. tuh Pak Asep. Pak Supir udah berapa lama jadi driver? 2 bulan Anjing deh. Pak Asep berapa Pak Asep? 2018 terus gila senior banget Keren Pak. banget sih. Oke, betul tadi. Jadi biasanya yang sering terjadi accident itu driver-driver lama. Bahasa bagusnya over confidence sih Pak, terlalu percaya diri. Nggak baik, terlalu percaya percaya diri nggak baik. Apa sih NPD ya mereka. Over confidence itu nggak baik, betul Pak Supri. Soalnya nanti gini, dia sudah terlalu lama terbang tinggi, ya saking lamanya pas mau turun ke bawah lupa untuk menjejakkan kaki. Kesleo, keselio. ya kan? Ya maaf ya kalau saya sebutin, ada Pak Udi, Iya. ada Pak Dadang, driver-driver lama yang terjadi eksiden, sebetulnya itu bisa diantisipasi karena dia merasa percaya diri. Keseharian dia tidak jaga jarak aman, biasa aja orang saya bertahun-tahun nggak apa-apa kok. Betul. Ya, miss di situ kosong. Makasih Pak Supri. Nanti ini saya klip lah, nanti Pak Ade masukin ke YouTube. Oke itu ya tadi. Jadi di passive driving itu satu, pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman. Yang ketiga, awasi kondisi sekitar, jarak pandang jauh ke depan, perhatikan area sekitar, cek kaca spion, ya kan? Kalau kiriman Cirebon Timur, jalannya tahu berlubang sama bergelombang, fokusnya jangan hanya ke bawah. Orang normal kalau sudah tahu di depan jalan bergelombang kan, berarti dia harus bisa apa namanya? Nah. Soalnya sekarang di Cirebon Timur Pak. Ya saya Pak. Tapi enggak, alhamdulillah enggak nyampe masuk. Oh gitu Ya, cuma sampai Aceh doang apa ada tadi ya? Alhamdulillah. Kirim Cirebon Timur sudah tahu jalannya rusak, ya berarti kan yang bisa dia lakukan apa Pak? Kecepatannya rendah ya. Jangan kecepatan tinggi, dia fokus ke bawah, ada bolongan langsung dia ngambil gebok kanan, dia gebok kiri kan nggak bisa. Kecuali saya bawa motor ya nggak apa-apa. Iya. Oke, terus perhatikan ketika kita ketemu dengan tikungan, perempatan, pertigaan, portal, beton. Di Indramayu banyak beton setengah. Biasanya beton-beton itu sebetis, nggak tahu. Biasanya itu untuk orang-orang yang duduk di pinggir jalan, ya. Terus Bapak kalau kirim Indramayu, dominannya kan rutenya rute sawah Pak. Itu si posisi jalan yang sudah dibeton dengan posisi tanah juga sawah, itu kan beda jauh Pak. Apalagi kalau Bapak jalan terus di seberang atau lawan arahnya ada motor. Biasanya itu kalau drivernya terlalu baik, nanti akan ngasih ruang tuh, belok kiri sedikit, ya, biar si motornya lewat. Tapi nggak ngeliat tuh Pak, bahwa di pinggir jalannya pas dia nyentuh tanah itu ketinggiannya kan berbeda. Kalau sudah gitu jatuh Pak, miring. Ya. Apapun itu yang bisa nyebabin eksiden, tolong diperhatikan, tolong diawasi. Rambu, pelang, tilang, petugas, dan lain-lain. Termasuk di area toko. Kalau tokonya atapnya tinggi, atapnya rendah, ya itu jadi pertimbangan Bapak. Ini kira-kira cukup atau tidak ya, area parkir luas, sempitnya juga sama. Oke? Siapa? Jadi kalau kita sudah lihat sejak awal kan antisipasinya lebih oke Pak. Jadi gini, driver kalau terjadi eksiden, dia jawabnya, kenapa eksiden? Saya kaget Pak. Wah, dipertanyakan tuh. Nanti timbul banyak pertanyaan. Kenapa kaget? Satu, bisa jadi main handphone, merokok, makan, meleng, bisa jadi microslip tidur. Harusnya kan orang itu nggak kaget Pak kalau bawa mobil. Kecuali tadi ketemu sama kucing. Tapi kalau kita sudah tahu di depan ada mobil, nggak usah kaget karena kan dari awal kita sudah ini. Betul. Ya makanya ada namanya formula MAR, melihat, analisa, reaksi. Kalau langsung ke sini, baru langsung kaget tuh. Ya kan? Tapi kalau ada ini, kaget nggak? Ya nggak kaget kok. Soalnya kan sudah dianalisa. Betul. Iya sudah kelihatan, kita pertimbangkan baru kita gerak. Yang keempat, blind spot, titik buta yang tidak kelihatan mata kita sama kaca, spion kiri, kanan, belakang, depan, bawah. Ketika hendak melakukan manuver, pastikan cek kaca spion 5-8 detik sekali.
Yang terakhir ada